used to do them. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Oke, selamat datang di BAP Jember Podcast, Reach the Sky with Us. Oke, untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu nih dari alumni BAP Jember. Khususnya siapa namanya Mbak? Bisa perkenalan dulu mungkin? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusri Syahbarin, saya alumni dari BED 27 Bina Avia Persada Jember. Asalnya dari mana? Kalau asal saya dari Lumajang, saya alumni dari SMA N1 Tempeh, Lumajang. Oke, dulu Kak Yusri masuknya tahun berapa ke BAP Jember? Saya masuk di tahun 2021 bulan Juni. Jadi pas waktu itu masih corona ya? Iya, lulusan COVID. Lulusan COVID. Pas waktu itu masih sering ini ya kalau untuk keluar rekrutmen itu masih jarang-jarang banget ya? Masih jarang sekali nih, karena susah juga ya waktu itu karena pandemi. Oke, karena waktu itu juga pandemi. Oke, Kak Yusri, saya pengen tahu nih gimana kesan-kesannya pas waktu pertama kali kerja jadi prami. Kesan saya banyak sekali sih, Miss. Ada suka, ada duganya, tapi banyak senangnya juga karena banyak ketemu orang baru, beradaptasi sama pekerjaan baru, mengenal banyak karakter orang baru, jadi banyak sekali pengalamannya. Oke, sekarang di Daob berapa nih? Saya di Daob 8 Surabaya, tapi penempatannya di Malang. Oke, di Malang jadi ya sekarang. Lumayan deket ya kalau dari rumah ya. Deket kalau mau pulang, 3 jam aja. Kalau boleh tahu nih, sekarang jadi pegawai udah kontrak atau belum? Saya udah kontrak. Sebelumnya saya masuk daily worker selama 3 bulan. Setelah itu jadi PKWT, pegawai kontrak waktu tertentu. Oke, untuk PKWT sendiri tuh per tahun atau masih hitungan bulan juga Yusri? Untuk PKWT-nya sendiri itu per bulan. Jadi per 6 bulan sekali kontrak kita di upgrade, diperpanjang. Waktu udah PKWT itu bisa di-cut nggak? Bisa sih, Miss. Itu tergantung dari mungkin kesalahan yang kita buat terlalu fatal, itu bisa juga dipertimbangkan nanti sama pihak kantor. Dari kantor ya? Iya. Oke. Yusri sendiri sekarang udah berapa tahun nih kerja? Saya kurang dari 2 tahun, mungkin ada 1 tahun lebih 7 bulanan, kurang lebihnya. Oke. Menurut Yusri nih, kekurangan sama kelebihan waktu jadi prami itu apa? Kalau untuk kekurangannya atau kelebihannya, kalau untuk kelebihannya sendiri, saya bisa lebih Jadi orang ekstrovert banget iya, ya. betul sekali. Yang dulunya udah ekstrovert, sekarang malah tambah ekstrovert lagi. Benar. Jadi bisa bicara di depan banyak orang, terbiasa bicara di depan banyak orang, terbiasa ketemu orang baru, mudah beradaptasi sih. Iya, Itu sama paling ngelatih menonjol. ini ya, public speaking Iya, juga benar. pasti semakin bagus Communication ya. skill, asah communication skill. Oke. Kalau kekurangannya apa tuh? Capek banget pasti kan ya. Ya, Capek. dorong troli, bergerbong-gerbong nih. Capek berjam-jam. Mungkin ya capek aja, tapi ya nggak sampai beban banget sih, karena senang kerja di sini. Oke. Pram ini salah satu dream job kamu nggak sih? Iya. Emang awal masuk pengennya di penerbangan, cuma emang rezekinya di sini, tapi Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, seneng juga, emang udah cita-citanya di pelayanan. Oke, Yusri, sebelum kita lanjut tanya-tanya mengenai pekerjaan kamu nih. Dulu Yusri sebelum jadi prami itu kan sekolah di Bina Avia Persada Jember ya. Itu berapa bulan sekolahnya terus sampai keterima kerja? Waktu itu kurang lebih 6 bulan sih, Miss. Bulan pelatihan ya? Pelatihan di Bina Avia Persada. Oke. Apa aja sih yang waktu itu diajarin sama miss-missnya atau instruktur di Bina Avia Persada? Banyak banget sih, dan itu berguna banget di bidang pekerjaan saya. Salah satunya di communication skill. Kalau saya nggak di sini, kalau saya nggak pernah di BAP, mungkin saya nggak pernah bisa ngomong di depan banyak orang. Grooming juga itu berpengaruh sekali ya.
buat make up gitu diajarin juga nggak? Iya, kita ada kelas make up sih waktu itu. Ada beauty class ya? Iya, ada beauty class. Terus ini ya rambutnya juga kan kayak gini. Dulu sempat diajarin sama miss-missnya atau instrukturnya di Iya, BAP? pasti itu awal masuk lembaga sudah diajarin sih. Kita harus diwajibkan setiap kelas kita harus kelas, Oh, harus pakai sanggul yang rapi. kesan-kesan kamu nih waktu pelatihan di BAP itu dulu apa? Di Bina Arya Pesada Jember. Banyak sih, banyak kenangannya, banyak kesan-kesannya. Banyak Ada- temen, Temennya ada dari ini ya, dari dari banyak berbagai daerah. Ah, Dari yang tadinya canggung malah sekarang akrab banget, dari yang tadinya nggak terlalu akrab sekarang bisa jadi satu kerjaan, karena ada beberapa yang seangkatan itu penempatannya sama. oh gitu. Penempatan. Oke. Kalau kamu disuruh milih nih, dulu misalnya kamu masih kelas 12 SMA nih ya, kamu tetap milih masuk ke BAP atau milih kuliah aja? Tetap milih masuk BAP sih, karena ngelihat teman-teman yang lulus sekolah masih kuliah, mereka masih sibuk ini itu dan mereka banyak pusingnya. Kalau Sekarang kamu udah bisa pengen pikir sendiri. cepet-cepet kerja sih, nggak menyesal sama sekali. Dan kalau disuruh milih, tetap milih di sini, tetap milih di BAP juga. Oke. Mayoritas teman seangkatan kamu dulu tuh sekarang kerja di mana? Hampir dari setengah lebih angkatan jadi prami semua sih. Jadi paham semua. Iya, cuma beda penempatan aja. Yang satu batch sama kamu dulu yang penempatannya di Malang juga ada berapa orang? Kurang lebih ada 5 orang sih yang seangkatan. Masih bekerja di sana? Masih, Alhamdulillah banget ya. alhamdulillah banget. Jadi Udah pada teman-temannya naik masih- jabatan semua malah. Wah, alhamdulillah kalau gitu ya. Oke, kita lanjut mengenai pekerjaan nih. Eh, Boleh tahu nggak step by stepnya kamu waktu rekrutmen itu apa aja dari awal sampai kamu keterima gitu? Yang pertama sih udah pasti pemberkasan ya. Karena pemberkasan itu pasti di awal, jadi kita harus nyiapin beberapa berkas yang emang diwajibkan untuk dibawa saat rekrutmen itu tadi. Menyiapkan, mungkin belajar untuk mengasah communication skill supaya nanti pasti, karena setiap rekrutmen pasti ada tes wawancaranya, jadi kita nggak canggung, nggak kaku waktu ada pertanyaan. Kayak ada prakteknya gitu ya? Iya. Ada praktek sellingnya juga mungkin waktu ini, waktu rekrutmen? Nggak ada? Nggak ada sih Miss, cuma ada momen waktu itu kita disuruh praktek bawa baki. Bawa baki? Iya, bawa Nampan baki. tuh? Nampan. Terakhir. Ngapain? Karena kita kan dituntut untuk pasti kita di atas kereta, jobdesk kita melayani penumpang, memenuhi Oke. kebutuhan penumpang. Ah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan penumpang, salah satunya itu kita memenuhi kebutuhan makanan untuk penumpang. Jadi Iya. Nganterin gitu ya? Iya, untuk nganterinnya kita kan pakai tray. Secara di kereta itu kan Bergoyang-goyang. goyang, iya. Makanya itu jadi kita dilatih pembawaan nampan kita tuh udah bener atau salah gitu. Jadi itu juga ada nilai plus. Kayak gitu ada nilai plus. Ada, Miss. Lama nggak waktu itu prosesnya? Enggak sih, cepet. Waktu itu aku tes 1 hari, besoknya langsung dapat 2 hari mungkin pengumumannya. Habis itu keterima, langsung disuruh pembekalan. Untuk pembekalannya kita di kantor penempatan masing-masing. Oh, berarti Yusri langsung ke Malang nih waktu Iya. itu? 2 hari setelah rekrutmen, sudah ada pengumuman lolos, langsung ke Malang. Dulu Yusri, karena waktu itu pandemi ya, itu rekruternya offline atau online? Waktu itu online, Miss, karena belum terlalu banyak kegiatan tatap muka secara langsung karena emang pandemi. Ya, pandemi ya, karena PPKM waktu Iya. itu ya juga ya bener loh. Kalau tes online itu biasanya apa ditanyain mengenai kayak perform, kayak gitu-gitu? Enggak? Harus praktek, harus berdiri agak jauh dari kamera? Iya sih, Miss, kalau itu kita dicek juga waktu pembekalan. Jadi waktu kita sudah dikabarin kita lolos, jadi kita melakukan pembekalan di BO masing-masing, di kantor masing-masing. Waktu itu kita ada pengecekan penampilan yang paling utama sih.
Udah itu aja sih. Oke. Misalnya nih, pas waktu itu ada temen Yusri yang waktu online tuh ya, nah ternyata tidak sesuai kriteria nih pas waktu masuk. Itu di-cut atau masih tetap dilanjutin? Itu tergantung sih Miss dari seberapa Besar ini iya seberapa besar perbedaannya ya? perbedaannya antara online dengan offline tadi. Mungkin kalau nggak terlalu menonjol, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Oke. Pas waktu pembekalan itu diajarin apa aja? Waktu pembekalan awal pertama saya sih mungkin boarding yang paling pertama saya waktu itu dapat pelajarannya boarding. Setelah itu ya cuma boarding aja sih Miss. Waktu itu besoknya langsung udah dinas, udah dikasih jadwal dinas. Jadi pas baru training Iya. beberapa hari aja. Berapa hari waktu itu Yusri? Sehari aja. Sehari aja Iya. trainingnya. Besoknya udah langsung dinas. Iya. Wah. Itu gimana rasanya itu? Itu Sekarang campur kan masih belum tahu apa-apa tuh tiba-tiba disuruh dinas aja. waktu itu campur aduk banget sih, bingung karena belum terlalu banyak ngerti apa yang harus dikerjain. Tapi waktu itu aku inisiatif aja, banyak tanya ke senior aku. Jadi dikit banyak aku bisa paham apa yang harus aku kerjain, apa yang harus ya dikerjain tadi sih. Jadi sebisa mungkin sebelum disuruh udah harus ngerti apa pekerjaan kita. Oke. Kalau Yusri masih inget nih, dinas pertama itu kereta apa? Terus relasi kemana nih? Waktu pertama kali aku dinas itu aku pegang KA Tawang Alun. Jadi itu relasi Malang ke Tapang, Banyuwangi. Perjalanannya kira-kira berapa jam? Itu jarak tempuhnya kurang lebih 10 jam, kurang dari 10 jam. Kurang dari 10 Dari jam. Malang ke Tapang. Untuk sellingnya sendiri kalau kayak enggak, itu kan nggak begitu panjang ya relasinya ya. Itu sellingnya terus-terusan kayak gitu apa? Kalau untuk selling itu ada ketentuan jam tertentu sih Miss, karena nggak terus-menerus penumpang tuh mau makan. Jadi ada jam-jam tertentu. Jadi kita juga ada waktu selling tertentu. Jadi kita ada pembekalan juga waktu itu. Jadi selling itu nggak harus terus-menerus. Jadi kita harus tahu jam waktu penumpang butuh kita sama butuh Makan ya. iya betul. Jadi harus benar-benar pinter tahu strateginya dalam pemasaran kayak gitu ya. Oke, Yusri, kaget nggak pertama kali kerja selling kayak gitu? Berat pasti ya, karena harus dorong troli, harus bawa baki kayak tadi. Itu pulang kerja langsung pak koyo gitu nggak? Iya sih Miss, waktu itu bener-bener wah di luar ekspektasi banget. Ternyata Kerjanya tidak secara seragamnya ya. kelihatannya tuh gampang, mudah, tapi ternyata kalau dilakuin sendiri tuh wah Capek. berat banget, capek. Tapi mau ngeluh tuh kalah sama senangnya kita bisa kerja di situ. Kalah sama ini ya, perjuangannya. Iya benar, karena nggak sekali tes langsung jadi di sini. Iya benar. Jadi ya emang kita harus tahu diri lah ya. Iya. Istilahnya kan kayak gimana perjuangan kita pas waktu mengejar dream job itu. Terus tiba-tiba waktu udah keterima mau males-malesan kan nggak mungkin juga ya. Malu sama perjuangannya kan. Malu banget sama prosesnya yang gagal. Terus. Tapi pernah ya Yusfi di titik terendah gitu terus pengen resign atau kayak gimana gitu? Pernah sih, itu masih ingat banget di 3 bulan pertama kerja. Karena emang secapek itu dan di luar ekspektasi sekali pekerjaannya. Jadi nggak terbayangkan bakal seberat ini. Begitu sih, Miss. Tapi Kalau orang lihat pastinya kan dengan seragam yang cantik kayak gitu kerjanya juga cuman duduk-duduk manis aja. manis TP-TP sama penumpang kayak gitu ya. Iya. Ternyata tidak secantik itu ya pekerjaannya ya. Pramugari kereta tuh harus pada bisa dorong troli ya, bisa membawa nampan buat memberikan apa namanya makanan atau minuman kepada customernya kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya Yusri sakit ini, itu harus gimana dong? Kan biasanya kalau misalnya satu kru gitu ya, misalnya ada 5, terus berkurang Yusri 1 izin sakit, itu ada ganti kru lain nggak? Ada sih, Miss, karena setiap jadwal dikeluarkan itu H-1 dari keberangkatan, itu pasti ada kru cadangan.
Oh, ada. Jadi kita ada rolling roster, setiap bulan tuh kita ada jadwal mungkin 1 kali 2 kali kita ada di posisi cadangan itu tadi ya untuk jaga-jaga aja sih ya seperti tadi karena ya nggak tahu juga kan tiba-tiba ada yang sakit mungkin jadi jaga-jaga aja sih Gus. Jadi dibuat jadwal cadangan itu tadi. Biasanya kru cadangan itu ada berapa orang, Yus? Satu, Eh, cuma satu aja tuh? 2, kadang 2, 3, Bisa tiga iya juga? bisa 3, Apa bisa tergantung lebih dari juga. keretanya juga? Iya tergantung dari jadwal masing-masing sih Miss karena kadang kan juga ada yang mengajukan cuti, Iya. ada yang emang waktunya libur tapi malah kita kekurangan kru. Jadi Itu harus masuk ya? tetap sih Miss, kalau udah diminta ya nggak bisa nolak sih. Capek juga ya, mau healing itu harus milih-milih waktu ya. Bener. Oke, buat ini kan pakai seragam baru nih sekarang. Gimana nih perbedaannya? Kalau seragam lama kan pakai celana tuh, sekarang harus pakai rok kayak gini. Ada ini nggak kesulitan gitu nggak? Sedikit sih karena belum terbiasa mungkin ya, tapi kalau untuk ditanya lebih pede pakai yang mana, lebih pede pakai yang ini sih. Tapi kalau lebih nyaman yang mana, nyaman yang kemarin, yang sebelumnya. Karena pakai celana, kalau yang ini Pakai rok sedikit ya? ribet karena pakai rok. Pakai rok. Oke, oke. Tapi kalau untuk weekend tetap pakai casual itu ya. Tetap untuk weekend kita pakai casual. Kalau casual itu kan rambut boleh digerai nggak? Itu kalau untuk yang pendek aja boleh digerai. Kalau untuk yang panjang kita tetap dikuncir satu. Oh, gitu. Oh. Ketentuan. Kalau yang rambut pendek tetap ini ya harus rapi Harus aja ya. rapi, harus glow. Sepatu putih. Sepatu putih, full putih. Oke. Oke, gitu ya. Yusri, terima kasih buat waktunya. Mungkin kalau ada saran-saran nih buat apa namanya? Buat adik-adik atau yang mau daftar ke BAP, yang mau daftar pengen jadi prami nih, saran-sarannya apa? Mungkin buat adik-adik ya yang nggak pengen ribet harus melangkah lebih jauh atau mungkin yang mau pengen cepet-cepet kerja, ini kalian bisa langsung ke Bina Avia Persada aja mendaftarkan diri. Biar bisa jadi kayak Yusri. Iya. Biar cepet pakai seragam, pakai punya duit sendiri, Iya, bisa benar. belanja-belanja sendiri Kalau ya. udah punya duit sendiri seneng. Iya bener. Kalau udah tanggal 1 tuh terima gaji, udah langsung berbunga-bunga ya, capeknya Bener, kerja langsung hilang. capeknya kebayar. Oke, makasih ya Kak Yusri atas waktunya, sudah meluangin waktu bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Tadi juga sempat sharing-sharing dengan adik kelasnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti adik-adiknya juga bisa menyusul seperti Kak Yusri ya. Oke, makasih ya Kak Yusri. Senang hati. Oke, untuk saya akhiri begitu aja untuk podcast hari ini. Terima kasih. Reach the sky with us. Familiar, you're familiar.